Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Qoriah, Prodi TI 3B dengan NIM 204855003. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari komputer tersebut. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut hingga menghasilkan informasi yang tepat atau yang sudah diolah. Kemudian, pengertian dari organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang mempelajari terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Kemudian, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Arsitektur komputer memberikan berbagai atribut pada sistem komputer yang dibutuhkan oleh seorang pemrogram bahasa mesin atau seorang perancang software sistem untuk mengembangkan suatu program. Contohnya yaitu set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatannya, mekanismenya. Kemudian komponen utama dalam komputer. Komponen utama dalam komputer itu terdiri dari unit masukan, unit keluaran, unit pemroses data, dan unit penyimpanan data. Fungsi komputer memindahkan data, menyimpan data, mengolah data, dan mengontrol. Keuntungannya yaitu selain cepat juga penyimpanannya besar. Kemudian yang kedua, evolusi komputer. Di generasi pertama, komputer menggunakan tabung vakum sebagai tempat penyimpanannya. Di komputer generasi pertama ini murni mesin hardware, tidak mempunyai sistem operasi. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa mesin. Kemudian generasi kedua. Generasi kedua komputer ini ditandai dengan penemuan besar, yakni dibuatnya komponen elektronika transistor oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Schottky tahun 1948. Contoh dari generasi pertama yaitu bisa dilihat di gambar, sangat besar, memenuhi satu ruangan, dan contoh yang kedua sudah mulai kecil komputernya. Kemudian generasi ketiga. Generasi komputer ketiga ini ditandai dengan penemuan rangkaian terpadu atau integrated circuit yang terbuat dari silikon yang ditemukan oleh Robert Noyce pada tahun 1958. Komputer generasi keempat atau sampai sekarang, komputer generasi keempat ini lebih mempunyai kinerja yang baik, yang semakin baik dari komputer-komputer sebelumnya. Nah, yang di generasi kelima atau generasi masa depan ini kita tidak tahu ya akan seperti apa komputernya, tapi di generasi kelima ini akan lebih terfokus pada peningkatan kepadatan chip yang sangat besar hingga jutaan transistor. Contoh generasi ketiga itu udah kecil ya, udah menggunakan bahasa pemrograman juga, dan generasi keempat atau sampai sekarang bisa kita lihat dan masih banyak yang menggunakannya. Yang ketiga, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu struktur CPU. Nah, kita harus tahu komponen utama CPU itu. CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit. Nah, komponennya yang pertama Arithmetic and Logic Unit atau ALU yang bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang kedua, Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer. Dan yang ketiga, Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Nah, fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintahnya.
Kemudian pembahasan kita yang keempat yang kita akan bahas yaitu tentang alat penyimpanan datanya. Nah, alat penyimpanan data yang pertama yaitu magnetic disk. Nah, magnetic disk ini adalah berbentuk piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu atau logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Yang kedua, RAID atau Redundancy Array of Independent Disks merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Yang ketiga, optical disk merupakan disk yang tidak dapat dihapus, mampu menyimpan memori kurang lebih 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. Keberhasilan secara komersial si dia mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar. Yang kelima atau pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang unit masukan dan keluaran. Contohnya seperti yang digambar yaitu ada input dan output. Nah, inputnya terdiri dari keyboard, optical pen, joystick, scanner, dan barcode. Masih banyak lagi seperti yang ada di lingkaran antara input dan output. Nah, yang di sebelah yang outputnya ada headphones, headset, screen, laser printer, plotter, inkjet printer, dan speaker. Nah, yang ada di tengah-tengah antara input dan output itu bisa dijadikan unit masukan maupun unit keluaran. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kata-kata yang salah atau raut wajah yang kurang tepat dalam menjelaskan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.